Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kenalin nama kakak, Kak Putri Ayu Sekarwangi. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Sekar ya. Jadi di video kali ini kakak akan jelasin materi tentang lingkungan dan kesehatan. Maka dari itu adik-adik simak video kakak sampai selesai ya. Nah, bab yang pertama ada lingkungan sehat. 1. Kebersihan lingkungan. Lingkungan yang kotor merupakan sumber penyakit loh adik-adik. Bibit penyakit suka bersarang di tempat-tempat yang kotor. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kak, gimana sih cara menjaga kebersihan lingkungan itu? Nah, cara menjaga kebersihan lingkungan itu, kita harus rajin menyapu lantai, membersihkan selokan, membuang sampah pada tempatnya, meletakkan barang-barang pada tempatnya, dan lain sebagainya. Contohnya seperti buku yang ditata rapi di rak, kemudian pakaian dilipat dan dimasukkan ke dalam lemari pakaian. Yang kedua, udara dan air bersih. Nah, adik-adik, rumah yang sehat harus mempunyai sirkulasi atau pertukaran udara yang baik loh. Rumah harus mempunyai pintu, jendela, rumah juga harus mempunyai lubang angin atau ventilasi. Jika pertukaran udara lancar, udara di rumah akan menjadi segar. Selain itu, sinar matahari juga harus cukup masuk ke dalam rumah, karena sinar matahari menjadikan rumah tidak lembab adik-adik. Karena rumah yang lembab dan gelap itu menjadi sarang bibit penyakit. Kemudian, air yang bersih juga menjadikan lingkungan kita sehat loh adik-adik. Kenapa kak? Karena kehidupan kita sehari-hari itu membutuhkan air. Air kita gunakan untuk minum, mandi, memasak, dan mencuci. Maka dari itu air yang kita perlukan adalah air bersih. Tentu adik-adik gak mau kan kalau misal mandi, minum pakai air kotor? Jelas tidak kan? Adik-adik tahu nggak cara mengetahui bahwa air itu bersih? Nggak tahu. Nah, air bersih itu identik dengan tidak berwarna dan tidak berbau. Air yang berwarna dan berbau itu menunjukkan adanya zat lain yang tercampur di dalamnya. Kemudian B, penyebab lingkungan tidak sehat. Kesehatan lingkungan kita itu tergantung pada kita sendiri loh adik-adik, karena lingkungan tidak sehat disebabkan oleh kebiasaan hidup kita. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan ini dapat merugikan kita loh adik-adik. Kenapa kak? Karena ini akan mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, kebiasaan ini juga dapat menyebabkan bencana, yaitu banjir. Karena saat kita membuang sampah di selokan atau sungai, sampah akan menyumbat aliran air. Akibatnya dapat menimbulkan banjir, gitu. Selain itu, sampah juga tempat kesukaan lalat loh adik-adik. Misalnya lalat habis dari ke tempat sampah, kemudian lalat tersebut dapat hinggap di makanan. Nah, lalat tersebut dapat menyebarkan penyakit. Maka dari itu, jangan suka membuang sampah sembarangan ya adik-adik. Kemudian C, kondisi lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatan kita dipengaruhi oleh kehidupan lingkungan kita sendiri loh adik-adik. Lingkungan yang sehat dapat membuat tubuh kita sehat. Sebaliknya, lingkungan tidak sehat membuat tubuh kita mudah sakit. Lingkungan tidak sehat dapat dikatakan telah tercemar. Dan pencemaran dapat terjadi di mana saja loh. Contohnya seperti di tanah, di udara, dan di air. Nah, yang D, memelihara kesehatan lingkungan. Nah, adik-adik, memelihara kesehatan lingkungan berarti juga menjaga kesehatan. Kenapa kak? Karena jika lingkungan sehat, tubuh kita juga sehat. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan lingkungan agar terhindar dari penyakit adik-adik. Dan juga kita harus rajin membersihkan rumah kita. Lantai rumah perlu disapu dan dipel. Tujuannya agar rumah kita tidak berdebu adik-adik, karena debu dapat mengganggu pernafasan kita. Selesai. Terima kasih adik-adik sudah menonton video kakak sampai selesai. Dadah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.